Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di warung Kang Fadil. Kali ini kita akan ngomongin hal-hal ringan, ya. Cuman semoga ada hikmah atau manfaat yang bisa kita ambil. Nah, kali ini gua baca-baca buku lama gua tentang ini, Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Kali ini yang nulis orang Indonesia ya, Pak Darmadi Darmawangsa dan Imam Munadi. Nah, kita korek satu per satu ya isinya. Nah, di buku ini lebih ngebentuk fundamental kita sebagai manusia bagaimana menjadi seorang champion. Champion di sini bukan juara juara kampung gitu ya, yang jago berantem bukan, tapi lebih bisa menguasai diri sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan yang dinamis ini dan bisa mencapai goal-goal dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai dari bab awal sampai akhir, tapi saya bikin ringkas sehingga teman-teman bisa nangkep intisarinya. Yang pertama adalah tentang positive attitude, jadi sikap yang positif. Ya, dalam Islam juga kita diajarkan untuk selalu berhusnuzon billah, berpikir positif. Dan nggak cuma dipikirin, tapi actionnya juga positif. Jadi nggak diawali dengan hal-hal yang pesimis. Nah, positive attitude itu tentang bagaimana cara kita mempersepsikan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Misal, wah, ada kegagalan saat kita mengerjakan proyek. Nah, itu jangan fokus pada kegagalannya, tapi kita belajar pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kegagalan tersebut, sehingga selanjutnya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Kemudian, namanya positive attitude ini tidak langsung hasilnya instan, langsung berhasil, sukses, enggak. Tapi ini menjadi fondasi dasar kita ketika kita mengalami hal-hal yang berat, kegagalan yang terus-menerus, tapi kita tetap bisa berpikir positif, tetap bisa berjalan maju dan terus berkembang. Nah, itu definisi dari entusias sebenarnya. Entusias itu walaupun gagal bertubi-tubi, tapi kita tetap yakin, tetap positive thinking, kita tetap bisa yakin bisa mencapai goal yang kita inginkan. Nah, itu berat ya, gampang diomongin, susah diamalin, tapi kita berusaha. Nah, terus kuncinya lagi ya adalah kita bisa fokus sama kesuksesan pada solusinya daripada fokus sama masalahnya. Ada istilah ya kalau kita dengerin teman-teman yang mau curhat sama kita, mereka pasti kebanyakan ya, mereka itu fokus sama apa yang mereka alamin. Pain-nya apa, "Wah aku disakitin nih hatinya," gitu. Atau, "Eh aku dimarahin sama si bos nih gara-gara gagal begini begitu." Tapi jarang yang berpikir, "Supaya bos nanti seneng gimana ya? Berarti gua harus ubah sikap gua, eee, kembangkan lagi skill gua," atau gimana gitu. Sehingga dengan positif attitude ini kita bisa mengubah yang tadinya gagal menjadi kesuksesan, atau yang tadi kesedihan menjadi kebahagiaan. Jadi ini benar-benar fundamental banget bagaimana kita menghadapi hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Dan juga kita fokus untuk mencari hikmah atau lesson learn dari sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita perlu yakin semua masalah yang ada di dunia ini itu sifatnya temporer atau sementara. Masalah yang paling berat itu adanya di akhirat. Yang dimana ya udah masalah itu nggak akan bisa selesai kecuali ya nanti ya dicuci dulu gitu deh di neraka gitu ya. Mumpung di dunia ya masalah-masalah itu semua bisa diselesaikan, semua ada solusinya, bahkan dosa-dosa bisa ditobatin, jadi semua ada solusinya ya. Nah, bab kedua adalah tentang keyakinan, belief. Keyakinan ini mempengaruhi sikap kita. Makanya orang bilang kadang-kadang prinsip orang itu orang itu ditentukan sama 3 hal. Yang pertama prinsip atau keyakinan dia. Ya apa keyakinan dia kan. Kedua adalah buku-buku yang mempengaruhi pikiran dia gitu ya, yang dia yakinin bahwa isinya itu sesuai dengan karakternya dia. Jadi dia mengikuti apa yang ditulis di buku tersebut. Ya kalau kita sebagai umat yang beragama ya kita masing-masing punya kitab suci ya. Saya sebagai muslim, tuntunan saya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi yang tertulis di situ ya saya percayai gitu ya. Lahir batin, jadi apapun yang tertulis saya yakinin saya lakukan. Dan juga yang terakhir adalah environment, lingkungan, ya ada teman-teman, ada teman-teman kerja, ada orang-orang
di dalam keluarga, itu juga bisa mempengaruhi, eee, karakter kita ya. Nah, kemudian kita di sini diminta atau dianjurkan untuk mengafirmasi hal-hal baik yang ingin dicapai, bukan mengafirmasi dengan gagalnya dulu gitu ya. Contoh, saya mau mulai nih usaha, untuk buka usaha kuliner. Itu jangan fokus sama kegagalan orang gitu. "Oh, si ini baru buka ayam geprek tuh, baru 1 bulan udah bangkrut. Kenapa?" "Iya, nggak ada yang beli sama sekali," gitu. Harusnya belajar, lihat, hikmahnya, oh ternyata dia kurang cepat dalam melayani customer, oh atau terlalu mahal, oh atau, tidak kurang marketingnya kurang greget jadi orang pikir ya sama aja lah kayak ayam geprek yang lain dan sebagainya. Nah, justru kita fokus sama hal-hal seperti itu. Jadi hikmahnya sama keberhasilan orang, bagaimana dia bisa mencapai titik A, titik B, titik C, sehingga mereka bisa sukses. Kan lebih ringan kalau kita belajar dari kegagalan atau kesuksesan orang daripada harus ngalaminnya sendiri kan. Ya. Nah, selanjutnya kita harus menerima realita yang ada baru pikir gimana solusinya. Anak-anak sekarang tuh selalu menyandarkan segala sesuatu keberhasilan tergantung apa, privilege-nya. Oh oh dia tuh anaknya pejabat, oh dia sih uangnya banyak, oh dia keturunannya raja dan sebagainya. Itu jadi mental block. Karena kita berpikir gitu, akhirnya menutup segala celah kemungkinan kita sebagai mungkin orang biasa, mungkin terlahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi nggak bisa mencapai hal-hal yang mungkin dicapai teman-teman kita yang punya privilege tadi gitu. Nah itu kan salah juga gitu, berarti keyakinannya itu menutup opportunity dia untuk berkembang dan berhasil dan mencapai goalnya gitu. Nah, keyakinan yang kuat juga bisa menghantarkan kita untuk mengucapkan hal-hal sesuai apa yang kita ingin tuju, dan perbuatan kita juga mencerminkan apa hal-hal yang kita ingin tuju. Bahkan ya kalau kita sangat yakin dengan apa yang kita mau capai, kita tulis goal kita dan sebagainya, itu kadang kebawa mimpi gitu. Ketika orang nanya, "Lu lagi ngapain?" dan sebagainya, kita bisa secara antusias menceritakan apa yang kita mau kita lakukan gitu. Jadi tercermin dari lisannya. Dan juga action-nya setiap hari kelihatan konsisten melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut, gitu. Nah itu tentang keyakinan. Jadi 2 tadi basic ya, dari keyakinan, positive attitude. Nah, selanjutnya kita mulai masuk bab 3 tentang mengeset goal, tujuan, visi kita. Nah, tanpa goal yang jelas berarti kemanapun kita menuju itu adalah goal kita. Karena apa? Karena nggak ada tujuan. Istilahnya kalau kita berangkat pergi gitu ya, asal punya uang pergi aja naik bis random kemana aja ya nanti nyampe kemana aja itu goal kita. Nah, itu kan nggak mau kayak gitu ya. Bisa aja kesasar kemana ke tujuan-tujuan yang kita nggak inginkan. Makanya bikin goal yang smart, yang spesifik, yang bisa terukur, yang achievable, yang bisa dicapai dengan resource yang ada, realistis, waktunya realistis gitu. Dan juga ya terbatas waktunya itu kita set gitu. Jangan molor nggak jelas kapan bisa dicapai. Minimal kalau kita udah set secara spesifik, ada bayangan lah estimasi ini kapan bisa kecapai. Kalau nggak kecapai berarti berapa effort lagi yang perlu kita taruh untuk mencapai hal tersebut. Nah, kemudian kita harus bisa melihat goal akhir kita dengan jelas. Jangan sampai ingin mencapai goal yang kebayang aja enggak gitu ya. Nah, biasanya mau yang cerita goal yang jauh di sana yang ngawang-ngawang tidak terpikir. Contohnya, saya sebagai muslim, goal saya simple, meninggal husnul khotimah masuk surga gitu. Emang tahu surga kayak gimana dan sebagainya, makanya ngaji situ di Quran, di hadis dijelaskan bagaimana dalamnya surga dan sebagainya. Itu berarti apa? Goalnya clear jelas seperti apa bentuknya dan sebagainya diceritakan di situ. Dan tadi dengan kita punya faith, keyakinan, kita makin yakin ya kita bisa mencapainya. Tapi kan harus ada hal-hal yang kita perlu uh, lakukan untuk mencapai hal tersebut gitu ya. Jadi kita bikin goal-goal jangka panjang dan goal-goal yang jangka pendek, yang kecil-kecil ini untuk menapaki tangga-tangga untuk mencapai kesuksesan goal yang lebih tinggi. Nah, terus kita harus fokus sama hari ini, pencapaian hari ini. Lupakanlah masa lalu itu jadi kenangan ya, kalau gagal apa ya udah ketawain aja, ya udah jangan lakukan hal bodoh gitu lagi ya gitu ya.
tapi kita fokus sama hari ini. Karena kita cuma punya waktu hari ini, bukan masa depan. Jadi do your best di hari ini. Kamu mau tadi membangun usaha kuliner atau ingin menguasai keterampilan baru, saya pengen bisa programming bahasa programming web gitu ya. Berarti hari ini apa yang mau dipelajarin, buku apa yang mau dibaca, latihan apa yang mau dicoba. Nah itu dipecah tuh setiap hari, targetnya harus jelas. Sehingga setiap hari ada yang kita lakukan untuk mencapai goal yang utama tadi gitu. Dan yang paling penting di sini kita harus bisa bersyukur. Apapun yang kita miliki ya, kemampuan kita menyerap materi, kemampuan kita dalam eh, berlatih dan sebagainya. Kan setiap orang beda ya. Ada yang temen yang memang jago banget ya, baca dikit langsung pinter, langsung bisa lakukan hal-hal yang lebih baik dari kita gitu. Ini jangan jangan iri gitu ya. Itu spek dia sama kita terlahir beda. Tapi justru yang harus kita compare adalah diri kita, pencapaian kita hari ini dengan pencapaian kita hari kemarin harus lebih baik. Jadi compare hal yang sama, apple to apple, bukan apple to durian atau yang lain gitu ya. Jadi clear gitu. Dan kita harus celebrate. Celebrate di sini kalau sebagai muslim ya kita bersyukur, bukan hingar-bingar bikin pesta dan sebagainya karena bisa programming gitu atau bisa buka usaha kuliner enggak, tapi dengan rasa syukur yang kita tambahkan, insya Allah Allah kasih nikmat yang lebih ya. Lain sakartum la azidanakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah kasih lagi nikmatnya, tambah-tambah lagi. Tapi kalau kita kufur ya azabnya Allah ya sangat pedih. Nah, kita juga perlu continue, disiplin, komitmen untuk mengambil action setiap harinya. Ya masalah kita itu rata-rata adalah melawan diri sendiri, hawa nafsu gitu ya, malesnya datang gitu ya, atau gagal mulu akhirnya lama demotivasi kayak gitu. Nah itu harus kita cari cara bagaimana untuk meningkatkan motivasi kita kembali untuk mencapai goal-goal kita tadi. Oke, bab selanjutnya adalah tentang kegagalan. Wah, orang-orang biasa bilang kan gagal itu sukses yang tertunda, atau gagal itu adalah ya kesempatan untuk belajar untuk mencapai kesuksesan untuk selanjutnya gitu. Nah, yang perlu kita tahu, life is a game gitu ya. Hidup ini ya seperti permainan, kadang kalah, kadang menang, ya biasa itu. Tapi yang jelas untuk kita bisa stay dalam permainan ya kita main terus, kita berusaha untuk menang terus. Kalau konsep saya sendiri simple, gagal sampai gagal itu bosan sama kita. Jadi gagal terus, lama-lama gagalnya bosen ya kasih menang juga gitu kan. Nah, akhirnya berhasil gitu. Jadi artinya kita harus lebih besar, jiwa kita harus lebih besar dari kegagalan itu sendiri untuk bisa sukses. Nah, karena secara sensus gitu ya, banyak orang nggak mencapai goalnya karena banyak yang nyerah duluan. Sementara teman-teman yang tetap stay, tetap konsentrasi, belajar untuk bisa, itu biasa mereka meluangkan waktu untuk lebih gagal lebih banyak lagi gitu. Nah ini saya curhat dulu ya. Nah, SMP dulu saya belajar programming dari buku, bukan dari Google, dari internet, belum ada. Nah saya beli buku di toko buku, langsung saya belajar 3 bulan saya ngompil Hello World, gagal terus. Orang bilang gila lu, udah lu nggak bakat di situ dan sebagainya. Tapi aku nggak dengerin, fokus sama apa yang bisa aku coba sampai itu berhasil. Begitu berhasil jalan, senengnya bukan main. Itu jadi stepping stone. Hasil yang kita dapatkan jadi stepping stone, akhirnya kita yakin akhirnya explore lebih jauh sendiri-sendiri, akhirnya bisa bikin produk di SMP, SMA udah bisa jualan program ke teman-teman sekolah gitu ya. Jadi dulu teman-teman sekolah gitu ya ngerjain soal-soal matematik, fisika, kimia masih pakai tangan, saya udah pakai program masukin rumusnya keluar hasilnya. Terus saya bilang wah ini lebih menarik kalau saya jual aja ke teman-teman. Teman-temannya ya nilainya pada bagus-bagus, saya dimarahin guru, kamu kok cari jalan instan sih, teman-teman nilainya pada bagus tapi nggak tahu cara. Dalam pikiran saya yang penting saya cuan. Tapi jangan ditiru ya, tetap kita harus ngajarin teman-teman caranya gitu ya, karena kita pengen teman-teman juga bisa berhasil dan mengerti gitu ya. Nah, banyak juga orang seneng sukses instan. Kalau saya lihat generasi sekarang nggak tahu ya, soalnya mesen makan aja tinggal buka apps,
cari pinjaman tinggal buka apps, cari arah kiblat juga buka apps. Jadi apa artinya kita emang hidup di zaman serba mudah, apa aja bisa tinggal klik klik klik, nyari tahu aja tinggal Google, nggak usah nanya guru gitu ya. Tapi akhirnya itu membuat mental kita lemah karena kita tendensi untuk meremehkan orang lain gitu. Nggak mau melalui proses yang susah, yang berat, menguasai fundamental sebuah hal dan sebagainya gitu. Prosesnya kita nggak mau bayar gitu, nggak mau pelajarin dulu. Nah, akhirnya jadi pribadi-pribadi yang mentalnya lemah karena gagal sekali mental, terus baru kena masalah satu dua udah berhenti, nggak mau usaha lagi ya. Itu yang berbahaya dari pemikiran-pemikiran generasi sekarang yang pengen hal-hal itu bisa tercapai dengan instan atau menggunakan shortcut. Oke, bab selanjutnya tentang motivasi. Nah, motivasi positif itu, jadi ada dua motivasi ya, motivasi positif dan negatif. Di buku ini jelaskan motivasi positif itu ketika kita itu berubah atau mengambil action, ketika dengan mengambil action itu kita mendapatkan sebuah manfaat, insentif atau sesuatu yang menyenangkan daripada kita nggak mengambil action. Kalau motivasi negatif, ketika kita mengambil action itu membuat pain kita semakin sedikit. Pain itu apa ya, kesakitan atau rasa sakitnya semakin sedikit. Nah, contohnya motivasi positif ya, bonus-bonus ya di kantor. Oh, yuk kalau ngerjain project ini bisa on time dapat bonus 10%. Oh, kalau kamu bisa mencapai milestone A, B, C, D, saya promosikan jabatannya. Itu motivasi positif. Motivasi negatif, kamu nggak mencapai goal tahun ini, ya udah cari tempat kerja lain gitu. Jadi didasari ketakutan, didasari rasa sakit, atau ini bakal ada layoff besar-besaran. Kalau mau stay ya ada target-target yang lebih tinggi dari perusahaan yang harus dicapai. Nah itu. Tapi tendensinya motivasi negatif itu lebih ditakuti orang, lebih kerasa, lebih orang eh, takuti ya. Sehingga bahkan kita sebagai muslim ya, kalau lihat ayat-ayat atau dalil-dalil tentang neraka, itu lebih memotivasi orang untuk ibadah daripada diiming-imingin indahnya surga gitu ya. Jadi kita memang sebagai manusia tendensi menghindari rasa sakit, ketakutan itu daripada mendapatkan eh, kesenangan yang lebih gitu ya. Nah, ini sebenarnya pain dan pleasure ini menjadi sumber motivasi gitu ya. Nah, dan motivasi itu seperti nutrisi harian yang harus kita konsumsi setiap hari. Kalau tiap hari nggak dimakan, ya istilahnya itu bukan motivasi. Itu angin-anginan. Nah, hari ini semangat, besok enggak. Akhirnya nggak akan kecapai itu, apapun targetnya nggak akan kecapai. Jadi harus kayak kita punya tanaman lah. Kalau mau tumbuh subur ya kita harus siramin, kita pupukin, kita kontrol terus, terhindar dari hama dan sebagainya. Begitu juga kita punya target gitu, harus siramin dengan motivasi setiap hari agar pencapaian kecil bisa kita lakukan setiap harinya untuk mencapai target yang besar gitu ya. Nah, orang sukses juga ya jarang termotivasi secara permanen dengan hal-hal yang eksternal seperti insentif, ketakutan. Jadi lihat deh, orang-orang yang sukses itu bisa, istilahnya motivasinya bisa konsisten, ada terus setiap hari, tidak di tidak dipengaruhi oleh hal-hal eksternal. Contoh eksternal kayak tadi, tawaran insentif, tawaran bonus, atau ketakutan untuk di PHK dan sebagainya. Itu kan temporer ya. Begitu rasa takut itu nggak ada, begitu bonus itu nggak ada, dia langsung lemes lagi, demotivasi lagi, ya stagnan lagi ya, status quo lagi gitu ya. Nah, tapi orang yang sukses rata-rata dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri ya. Dalam agama kan kita diajarin Allah nggak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Artinya apa? Motivasi yang paling kuat ya ada di dalam diri kita, di hati kita sendiri. Itu yang kita eh, munculkan gitu ya. Istilah kerennya apa? Stay hungry, stay foolish gitu. Selalu pengen belajar, selalu
haus akan knowledge, ilmu-ilmu baru gitu. Oke, bab selanjutnya adalah tentang awareness gitu ya. Nah, awareness ini biasanya dibangun dari habit gitu ya. Sukses itu tergantung kebiasaan kita, kegagalan begitu juga. Jadi awalnya itu kita adalah bos buat habit kita atau kebiasaan kita. Tapi ketika habit atau kebiasaan itu terbentuk, habit itu yang gantian jadi bos kita. Contoh, kita terbiasa bangun siang gitu. Ini habit jelek ya. Biasanya baru bangun jam 9, jam 10 pagi. Awalnya ya bangunnya pagi, tapi karena kebiasain mau tidurnya malam, bangunnya makin siang. Dan akhirnya jadi kebiasaan. Nanti begitu udah meeting pagi dan sebagainya itu biasa skip tuh. Karena apa? Karena badan udah terbiasa, irama sirkadiannya udah terbiasa, akhirnya bangunnya telat, telat. Dia jadi bos kita. Susah banget kita lawan gitu. Begitu juga kebiasaan menunda-nunda. Jadi habit gitu. Jadi tiap ada tugas nggak langsung dikerjain, entar aja ah masih ada waktu, antar aja ah masih ada besok gitu kan. Akhirnya jadi habit. Jadi setiap ada kerjaan apa semua ditunda. Akhirnya apa? Performance dia dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga apa itu jelek banget gitu. Orang banyak kecewa sama dia karena apa? Semuanya ditunda sama dia, deadline molor semua sama dia. Ya gara-gara habitnya itu nggak dia kontrol gitu. Nah, hidup itu dinamis ya, tidak pasti. Yang pasti itu adalah perubahan dari kehidupan itu sendiri. Jadi kita harus siap dengan segala macam perubahan dinamisasi ya dunia ini. Kalau kita mencoba mengubah dunia gitu dengan karya kita dan sebagainya itu jangan mikir yang jauh-jauh. Ubah dulu diri kita, ubah dulu habit kita, ubah dulu pola pikir kita. Karena orang bilang masalah Indonesia itu bukan SDM-nya kurang pendidikan, bukan SDM-nya kurang banyak, bukan kurang anak muda, tapi mindsetnya perlu dituning gitu ya. Pola pikirnya harus dituning. Dari pikirannya udah bener, habitnya dituning gitu. Baru yang lain-lain dituning. Jadi dari fundamentalnya dulu, pikirannya yang dibenerin. Nah, kemudian kita juga harus bisa melihat kesuksesan dari perspektif yang berbeda gitu ya. Jadi nggak semata-mata semua sukses didasari atas uang gitu ya. Ini contoh aja ya. Kamu berhasil tuh uangnya banyak dan sebagainya. Uang tuh hasil. Jadi implikasi dari apa yang kita capai dengan kecintaan kita mengerjakan sesuatu gitu. Orang juga bisa ngerasain, oh kerjaan kamu bagus dan sebagainya. Akhirnya kamu dapat bonus lebih. Orang mau bayar lebih. Orang pelanggan makin banyak. Nah itu by product aja gitu uang itu. Jadi jadiin motivasi. Sebagai muslim ya saya nasehatin ya kita harus put semua aktivitas dalam kehidupan kita ini sebagai ibadah. Itu jadi eh, apa perspektif yang paling bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika kita melakukan sesuatu dan gagal, tapi kita tetap untung kalau kita niatin ibadah karena begitu niat aja udah dinilai pahala. Kalau sukses, double kita dapat hasil, tetap dapat pahala. Kalau gagal, ya kita dapat pelajaran, kita dapat pahala. Jadi apa? Untung terus. Gitu, untung terus, nggak ada ruginya. Nah, itu makanya penting sekali ngeset niat dan niat kita untuk ibadah ya. Nah, kemudian sesuatu yang nggak menghancurkan kita ya akan menguatkan kita. Contohnya ya tadi kegagalan yang banyak itu. Kalau kita selalu mengambil hikmahnya, itu bukan menghancurkan kita, malah kita menjadi orang yang lebih tough, orang yang lebih knowledgeable, orang yang lebih paham dengan berbagai macam kegagalan. Jadi orang bisa belajar dari kegagalan kita gitu ya. Dan kita pun bisa belajar dari kegagalan kita untuk tidak masuk ke kegagalan yang sama gitu. Kata Soichiro Honda ya, lu gagal ratusan ribu kali nggak masalah katanya. Asal jangan gagal yang sama gitu, jangan gagal yang diulang-ulang. Nah, untuk berusaha menghadapi ketakutan kita ya kita jangan tunda-tunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Dan jangan salahkan masa lalu ya. Karena ingat ya, ada definisi dari keberuntungan atau luck. Luck itu adalah ketika kita persiapan kita ketemu dengan peluang yang ada gitu ya.
Jadi semua itu perlu dipikirin, dipersiapkan, jadi ketika peluang itu datang ya kita udah siap menangkapnya. Terus jangan juga gunakan kata-kata dengan what if only, artinya apa? Ngawang-ngawang, berangan-angan. Coba saya orang kaya, coba saya punya privilege, coba saya dulu sekolah setinggi-tingginya sampai S3, S4, S-teler gitu ya. Nah, angan-angan itu nggak akan membuat kamu bergerak dari satu titik ke titik lain gitu. Tapi action yang kamu lakukan itu yang bisa membuat perbedaan. Dan ini yang penting juga, burung yang sama biasanya hinggap di dahan yang sama. Artinya apa? Kalau mau jadi elang jangan gaul sama ayam. Artinya ya kalau kamu mau jadi entrepreneur ya gaul sama teman-teman entrepreneur. Kalau mau jadi ahli apa program gitu ya, ketemu dengan forum forum programmer di mana yang jago-jago itu sharing ilmu, akhirnya kamu ketularan pinter gitu ya. Artinya untuk menguasai suatu hal ya cari komunitasnya, cari orang-orang yang punya visi dan tujuan yang sama sehingga kita belajar dari mereka, kita juga bisa eh, cepat menyerap apa yang mereka sudah alami sebelumnya gitu berdasarkan pengalaman-pengalaman. Begitu juga temenan ya, temenan tuh kan mempengaruhi kita juga ya. Teman-teman negatif tentunya ya kelakuan kita ikut negatif. Dan rata-rata mereka kan orangnya berpikir negatif, pengennya orang lain gagal, pengennya orang lain gak berhasil. Ya kalau dalam muslim ya digambarkan seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi dan juga orang eh, apa orang tukang besi gitu. Kalau tukang besi yang di workshopnya itu panas berkeringat kan bau ya, kita gaul sama dia ikutan bau, ikutan berkeringat gitu. Tapi kalau bergaul dengan teman-teman yang wangi, penjual minyak wangi, ikut wangi walaupun nggak beli gitu ya. Itu analogi sesederhana itu. Selanjutnya tentang integrity. Integrity ya sikap kita yang sebenarnya gitu. Nah, apa yang kita tidak tutup-tutupi, apa yang tidak kita pencitraan gitu ya, bukan ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam menghadapi sebuah masalah. Kadang-kadang kita emang dihadapi dengan hal yang ingin kita capai, kita lakukan dengan hal apa yang mesti kita lakukan. Contoh, kita dapat ya di kondisi resesi gini, saya punya usaha gitu ya. Eh, Pendapatan semakin kecil, semakin sedikit dan sebagainya. Tapi fixed cost dari perusahaan itu selalu stabil. Artinya apa? Kan kalau dipikir wah makin susah ya dan kayak gimana nih gitu ya. Tapi ya kita harus dahulukan itu yang namanya kewajiban kita, haknya orang lain dan sebagainya sambil mencari jalan keluar bagaimana pendapatan itu bisa meningkat kembali. Nah, itu integrity. Jadi jangan menyalahkan kondisi akhirnya kita meremehkan hak-hak orang lain. Kemudian dia mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu adalah keharmonisan antara apa yang kita pikir, apa yang kita ucap, dan apa yang kita lakukan. Sebaliknya, biasanya orang yang sebaliknya itu ya bisa dibilang ya tidak harmonis ya, bisa dibilang apa ya, munafik gitu ya. Dia ngomong apa, yang dilakukan apa, jadi nggak sama gitu ya, nggak amanah lah atau nggak sesuai janjinya, nggak sesuai ucapannya gitu. Nah, itu jadi sumber kebahagiaan ketika kita apa yang kita targetkan, apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan sehari-hari itu sesuai dengan yang kita mau tuju. Dan ingat semua terjadi untuk alasan yang baik. Itu konsep mencari jalannya bersyukur sih sebenarnya. Ya ada contoh ya cerita ya. Eh, Ketika orang mau pergi ke bandara mengejar pesawat ke kota lain gitu. Nah, di tengah jalan ketemu macet yang unpredictable. Ya, dia marah-marah gitu ya. Dia marah-marah gitu. Tapi temennya ngingetin yuk bersyukur aja lah kita masih bisa sehat, bisa-bisa beraktivitas, jangan nyalahin macet gitu. Beneran, pas sampai bandara pesawatnya udah terbang gitu. Tuh kan lu gara-gara nasihatin gue bersyukur gue ketinggalan pesawat. Nggak lama pesawatnya jatuh, mati semua. Itu namanya mencari jalannya syukur. Setiap hal itu kadang-kadang ada alasan yang kita tidak pahami, yang hanya kita bisa pahamin ketika itu berlalu dan kita berusaha mencari hikmahnya gitu. Dan juga always do the best. Apapun yang kita lakukan, hal kecil, hal gede, hal sedang, semuanya kita lakukan dengan apa yang terbaik kita bisa lakukan.
Dan kesuksesan besar itu pencapaian dari hal-hal kecil yang kita lakukan sebaik mungkin setiap hari. Kemudian kita juga jangan cepat menjudge orang ya. Apa yang orang lakukan ke kita, kita langsung negatif thinking aja gitu ya. Ada orang kepo nanyain usaha gitu, ini maunya apa sih? Jangan-jangan cuma pengen ngejelek-jelekin aja di belakang gitu. Padahal kita nggak tahu ternyata dia mungkin konsultan bisnis atau teman yang mau invest di bisnis kita gitu. Jadi jangan terlalu cepat menjudge orang. Ini juga sikap yang perlu kita adopsi ya. Kemudian apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Jelas lah apa yang sehari-hari kita lakukan nanti hasilnya kita akan tuai di masa depan. Kemudian, nah ini definisi champion atau juara itu adalah orang yang punya keyakinan kuat dan harapan yang baik akan masa depan yang lebih baik dengan cara dia berkontribusi atau memberikan manfaat sebanyak-banyaknya ke lingkungan sekitarnya. Jadi ya dalam muslim juga kita belajar bahwa manusia yang terbaik ya manusia yang memberikan manfaat yang banyak ke orang lain. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Tanya ke diri masing-masing. Nah, kemudian ini juga ada analoginya ya. Seorang champion itu ketika bayi ya, ya dia nangis gitu ke dunia ini nangis. Tapi orang yang melihat, orang yang datang itu senang bahagia menyambut kedatangan bayi baru di dunia ini gitu. Terus selama hidup dia melakukan pencapaian yang luar biasa, yang manfaatnya bisa dirasain semua orang. Dan orang juga banyak tersentuh hidupnya, hatinya dan sebagainya. Ketika dia meninggalkan dunia ini, oh dia bahagia, dia senang karena apa? Dia sudah mencapai yang terbaik yang dia bisa lakukan di dunia ini. Tapi orang lain yang tadi yang menyambutnya ketika dia baik, semuanya sedih, semuanya menangis karena apa? Kehilangan sosok yang penuh kebaikan, kehilangan sosok yang banyak sekali kontribusinya buat kemaslahatan orang lain. Nah, itu gambaran seorang champion. Oke, yang terakhir babnya tentang persisten. Kita kadang ngebayangin ya ada air jatuh kayak hujan titik-titik di atas sebuah batu. Kalau cuma 10 tetes ya batu itu biasa aja. Tapi begitu 5 tahun batu itu juga bisa bolong. Itu analogi persisten. Jadi untuk melakukan action dari buah motivasi kita itu nggak bisa cuma dilakukan di awalnya aja. Tapi kita bisa belajar istiqomah untuk bisa belajar disiplin untuk melakukannya setiap hari tanpa bosen, tanpa ngerasa bosen ya atau gagal, karena kegagalan berulang-ulang kita menyerah gitu ya. Ini yang membedakan pemenangan atau bukan persisten. Ketika orang lain udah nyerah, kita masih terus melakukan itu. Tapi ingat, ya kalau udah tahu caranya itu nggak efektif, ya kita cari cara yang lebih baik. Karena apa? Kebodohan itu salah satunya adalah melakukan hal yang berulang-ulang berharap hasilnya beda. Ya jangan sampai kayak begitu ya gitu. Udah tahu caranya nggak pas gitu ya. Kita harus cari cara-cara baru yang inovatif. Contohnya bisnis-bisnis sekarang kan nggak bisa pakai cara-cara zaman dulu gitu. Contohnya untuk marketing pakai 5P gitu, price, place, promotion dan sebagainya. Bahkan sekarang place nggak penting karena semuanya bisa online pakai apa? Pakai web, pakai virtual reality, pakai apa aja gitu. Jadi toko fisik nggak penting lagi. Jadi itu udah usang. Akhirnya kita pakai pendekatan-pendekatan baru dalam berjualan, dalam marketing. Nah, dan tidak ada shortcut ya untuk berhasil. Tadi udah sempat dijelasin, semuanya harga yang harus dibayar. Jadi nggak ada keju gratis, adanya keju yang ada trapnya gitu ya. Kita makan terus kita kena trap gitu. Karena semua yang instan-instan tuh kadang-kadang menjerumuskan kita gitu ya. Jadi males, kita jadi ya mentalnya lemah gitu ya. Nah, kerja keras ya, kerja ikhlas, kerja tuntas ya, kerja dengan sepenuh hati itu penting banget ya. Jadi nggak cuma keras, kalau keras ya semua pekerja yang di bangunan di apa itu pasti bisa lebih sukses gitu, bisa lebih tapi nggak gitu kan. Tapi perlu juga cerdas, cari cara-cara yang inovatif, yang efektif gitu untuk nyelesain pekerjaan. Harus ikhlas juga, jadi semua diniati ya karena ibadah, jadi semua ada nilai pahalanya. Tuntas, jadi jangan kerjain sedikit, gagal berhenti, tapi selesain apa yang dimulai harus diselesain. Itu komitmen seorang champion. Terus ambillah semua resiko yang muncul dari action-action kita gitu. Yang namanya usaha ya udah jelas bisa gagal, bisa eh, terlilit masalah keuangan, bisa juga nggak laku dan sebagainya. Tapi ini kan semua udah dipikirin.
udah dipersiapkan gitu ya. Yang paling penting adalah dengan mengambil action kita mendapatkan feedback. Feedback itu kan what you earn atau what you learn. Kalau learn itu gagal, gagal berarti hikmahnya apa? Tapi kalau berhasil kamu earn money atau earn keberhasilan atau makin besar usahanya gitu. Jadi itu penting. Nah, kemudian persiapkan segala hal yang kita butuhkan untuk sukses. Jadi anggaplah sukses ini tujuan gitu. Terus kita mengendarai sesuatu untuk menuju tujuan kita. Jadi kita persiapkan tuh namanya bensinnya, ongkos tolnya, kemudian teman-teman yang mendampingi kita mencapai tujuan kita itu semua persiapkan. Bahkan kalau di jalan nanti kena paku, bocor ban, itu persiapkan juga. Mungkin kita ada call emergency dan sebagainya. Semua itu dipikirin. Jadi persiapan itu jauh-jauh lebih penting. Bahkan dianalogikan kalau kita mau memotong pohon ya, ada ratusan pohon, terus kita kasih kampak gitu. Ada orang langsung tebas-tebas aja, udah tahu kampaknya tumpul, udah berhari-hari nggak putus-putus tuh batang pohonnya. Tapi orang yang pintar dia persiapan, dia asah sampai tajam banget. Begitu dia tebas sekali putus, jadi semuanya habis dengan cepat. Nah itu kan persiapannya matang. Nah sukses juga nggak akan datang kalau kita cuma diem, diem ngayal. Terus ya doa boleh, doa penting. Doa itu kan menguatkan motivasi dan keyakinan kita. Tapi tetap doa tanpa ikhtiar ya nanti sia-sia gitu. Tetap ada usahanya, apa yang kita lakukan untuk menuju yang kita doakan tersebut. Nah, kemudian juga disiplin ini bumbu ya, bumbu yang mengenable kita untuk bergeser dari kondisi sekarang ke kondisi yang mendekati goal kita. Jadi yang membedakan orang itu adalah kedisiplinan dia dalam mengejar goal-goal kecil dia untuk mencapai goal-goal besar dia gitu. Nah, itu pentingnya sebuah disiplin. Dan bagaimana memulainya? Kita harus memulai segala sesuatu yang ingin kita capai itu mulai dari diri sendiri, start dari hal-hal kecil, dan juga start dari hari ini, dari detik ini. Mas, saya pengen bikin podcast gitu. Kapan? Kapan? Kamu udah siapin apa? Ya udah, kayak saya langsung beli alat-alat, beli mikrofon yang bagus, beli mixer yang bagus, yang ada denoiser, kemudian software-software untuk pengolahnya, kemudian bikin channelnya dan sebagainya. Jadi semuanya udah dipersiapkan, semuanya udah disiapkan mulai dari budgetnya, dari perencanaannya, dari kontennya. Langsung jalanin, nggak usah nunggu perfect dulu. Ada istilah MVP, minimum viable product. Yang penting apa? Main yang kita mau deliver ke customer, value-nya udah dapat gitu. Oke, gambarnya nggak bagus-bagus banget gitu, tapi clear suaranya, yang disampaikan juga clear. Atau nggak belum ada animasi yang keren-keren, ya udah nggak apa-apa itu sambil nanti tim animasi kita belajar dulu pakai software gimana. Jadi itu semua ada proses gitu ya, nggak bisa langsung instan langsung bagus gitu, kecuali yuk punya uang banyak hire tim yang bagus, itu juga nggak jamin pasti sukses kan, tapi minimal kamu ambil action. Dan juga kita punya semangat yang kita pupuk terus menerus. Dan ingat, sukses itu bukan sebuah akhir ya. Sukses itu ya kayak milestone yang tiada akhir. Udah mencapai kesuksesan A, pasti ada kesuksesan A plus, A plus plus dan sebagainya. Jadi kita akan menapaki kesuksesan itu sampai batasnya ya kita meninggal, kita mati gitu ya. Nah kalau Muslim punya definisi sukses sendiri ya, dia bisa meninggal husnul khotimah, itu sukses yang saya bilang end of ultimate sukses gitu ya. Artinya ya udah nggak, setelah mati kan kita nggak bisa melakukan apa lagi, berarti kan nggak ada lagi selain menunggu hasil nanti di hisaban akhir gitu ya. Nah, eh ya itu nggak ada yang bisa garansi kita sukses, tapi dengan mengambil action tentunya kita bisa mendapatkan hasil atau kita bisa belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Ya pengen lihat teman-teman di puncak sukses nanti ingin menjadi apa. Jadi jangan merendahkan kita punya visi kita sendiri, kita harus percaya bahwa itu adalah visi yang baik, yang mulia, kita lakukan dengan cara-cara yang baik,
dengan niat-niat yang baik, sehingga apa yang kita capai semuanya ada nilai yang bisa kita petik hikmahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Warung Kang Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.